Perkenalkan, nama saya Maria Fresukteviani. Perkenalkan, nama saya Angeli Triseptiani Lawi. Perkenalkan, nama saya Maria Satriani. Perkenalkan, nama saya Yohanes Maria Beo Kembali. Perkenalkan, nama saya Yohanes Aldiantara. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari DPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berupa lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari DPR. DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Yang pertama, fungsi dari DPR adalah legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden saja. Yang kedua, anggaran. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Yang ketiga, pengawasan. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Yang berikut sejarah DPR Indonesia. Sejarah DPR Indonesia itu yang pertama, masa awal kemerdekaan pada 1945 sampai 1949, KNIP membentuk sebagai cikal bakal badan legislatif dan berperan dalam menyusun undang-undang. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 sampai 1950. DPR RI dan Senat memiliki kewenangan legislatif terbatas. Dalam setahun disahkan 7 undang-undang termasuk perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950. Yang ketiga, DPRS pada tahun 1950 sampai 1956. Dibentuk setelah pembubaran RIS, beranggotakan 236 orang, bertugas hingga pemilu 1955. Yang keempat, DPR hasil pemilu pada tahun 1955, 1956 sampai 1959. DPR hasil pemilu pertama Indonesia terdiri dari berbagai fraksi dan mendukung pemerintahan koalisi. Yang kelima, DPR Dekret Presiden 1959 sampai 1965. Presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR GR yang beranggotakan diangkat oleh Presiden. Yang keenam, DPR gotong royong pada tahun 1965 sampai 1966. Anggota ex-PKI dibentukan dan DPR GR berperan dalam transisi politik pasca G30S atau PKI. Yang ketujuh, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1999. DPR GR menyesuaikan diri dengan kebijakan Orde Baru, tetapi cenderung menjadi alat pemerintah. Yang kedelapan, reformasi pada tahun 1999 sampai sekarang. DPR banyak dikritik karena korupsi, kurangnya pengawasan terhadap pemerintah, dan rendahnya produktivitas dalam legislasi. Yang berikut, DPR juga mempunyai beberapa hak, yaitu yang pertama, hak interpelasi. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, hak angket. Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting
strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga, hak imunitas. Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik. Yang keempat, hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Baik, selain yang dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan tentang syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Yang pertama itu berusia minimal 21 tahun. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan dan tinggal di Indonesia. Yang ketiga, mampu berbahasa Indonesia dan berpendidikan minimal SMA atau MA. Yang keempat, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dihukum penjara lebih dari 5 tahun, kecuali mengakui terbuka. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Yang ketujuh, terdaftar sebagai pemilih dan bersedia bekerja penuh waktu. Yang kedelapan, mengundurkan diri dari jabatan tertentu seperti kepala daerah atau aparat negara. Yang kesembilan, tidak merangkap jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Yang kesepuluh itu menjadi anggota partai politik berserta pemilu dan hanya dicalonkan di satu lembaga dan satu daerah pemilihan. Adapun larangan dari anggota DPR, yaitu anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai penjabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, pegawai pada BUMN atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai penjabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR. Oke teman-teman, adapun itu hak anggota DPR RI. Yang pertama itu mengajukan usul rancangan undang-undang. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ketiga, menyampaikan usul dan pendapat. Keempat, memilih dan dipilih. Kelima, membela diri. Keenam, imunitas. Ketujuh, protokoler. Dan ke-8, keuangan dan administratif. Lalu, kewajiban anggota itu: yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keenam, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Ketujuh, menaati tata tertib dan kode etik. Ke-8, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain. Ke-9, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen.
melalui kunjungan kerja secara berkala. Ke-10, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan yang terakhir itu, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kali ini saya akan menjelaskan alat kelengkapan DPR. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan DPR terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR. Wakil ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran dan perolehan suara. Yang kedua, badan musyawarah. Badan musyawarah yang disingkat BAMUS dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota badan musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah. Yang ketiga, komisi. Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap fraksi dan pada permulaan tahun sidang. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Saat ini DPR memiliki 11 komisi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang keempat, badan legislasi. Badan legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan badan legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota badan legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota-anggota tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.